Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau menghajar orang yang Kau kasihi. Salah satu peristiwa yang paling tragis terjadi saat Yesus Kristus putramu sendiri yang Kau kasih dan mengasihimu menderita sengsara, disalibkan, wafat. Namun Engkau menganugerahkan kebangkitan kepadanya. Semoga kami tidak pernah takut bila kami menghadapi berbagai macam tantangan, cobaan, penderitaan, kesulitan, sekalipun bahkan yang paling mengerikan. Bukalah mata kami agar kami mampu melihat bahwa dalam peristiwa itu Engkau sedang mengasihi kami dan menghajar kami sebagai orang yang Kau kasihi demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca surat kepada orang Ibrani bab 12 ayat 4-7 dilanjutkan ayat 11-15. Saudara-saudara, dalam pergumulanmu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Janganlah kamu lupa akan nasihat yang berbicara kepada kamu, seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah meremehkan didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan olehnya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu menerima hajaran, maka di situ Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah ada anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Memang tiap-tiap hajaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Namun kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mungkin kita terkejut membaca surat kepada orang Ibrani pada hari ini yang mengatakan bahwa Allah menghajar orang yang dikasihinya dan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Susah amat mengimani Allah sebagai Bapa. Dalam Yesus Kristus Tuhan kita harus mengalami peristiwa-peristiwa yang mengerikan. Apakah demikian? Pertanyaan kita sesudah membaca surat kepada orang Ibrani tadi. Benarkah menjadi murid Kristus itu mengerikan?
penuh dengan tantangan, cobaan, dan kesulitan, bahkan kemartiran dan kematian. Tentu sejarah gereja telah menunjukkan kebenaran firman ini bukan terlebih pada aspek-aspek negatif kengerian, penderitaan, cobaan, tantangan, hajaran yang diberikan Allah yang mendatangkan bukan sukacita tetapi duka cita. Tetapi itulah proses dari iman. Iman dimurnikan saat kita mengalami berbagai macam tantangan hidup ini. Dan dalam semua hal itu, kita dipanggil untuk tetap membawa damai sejahtera bagi semua orang, dan janganlah sampai murid-murid Kristus yang mengaku sebagai murid Kristus menjadi sumber kerusuhan dan kehancuran banyak orang. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, inilah pesan yang bisa kita renungkan dari surat kepada orang Ibrani pada hari ini. Semoga kita diberi rahmat untuk tetap setia saat kita mengalami hajaran dari Allah, dan kita menyadari bahwa setiap hajaran itu bagian dari pendidikan iman yang membuat kita mengalami pemurnian di dalam iman, harapan, dan kasih kepada Allah dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Semoga kita dimampukan menjadi tanda damai sejahtera untuk semua orang, bukan sumber kerusuhan dan kehancuran. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dimanapun berada, bersama seluruh anggota keluarga, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, salam sejahtera, berkah dalam. Peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam.